Tadi kan ada kaitan tadarus tadi ya. Iya benar. 27 itu punya hubungan dengan tadarus tadi, namanya kenduri khatam Al-Quran. Oke. Jadi selain ada satu keyakinan 27 itu memang malam Lailatul Qadar, lebih berpeluang dalam pemahamannya, walaupun nanti dalam hadis mungkin bulan-bulan ganjil ya. Tapi di 27 itu kayaknya lebih yakin orang ya, masuk diyakini. Ya. Sehingga di situ pula dibuat kenduri khatam Al-Quran. Terlepas nanti mungkin Al-Qurannya ternyata belum ada yang khatam dibaca, tapi ada memang bacaan bersama di malam itu yang bukan dikhatam dari juz 1 sampai juz 30 bacaannya. Kalau nggak salah saya itu dia dari surat ayat-ayat pendek memang yang dibaca bersama dan dianggap mungkin itu sebagai kenduri kekhataman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademia, kembali lagi dalam podcast Banding Ramadan. Masih bersama saya, Lydia Gusmita. Di podcast kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Prof. Suadi. Selamat pagi Prof. Pagi. Oke. Nah, di podcast kali ini Sobat Akademia, kita akan membahas dan mengupas nih mendetail tentang bagaimana sih tradisi dan budaya masyarakat Aceh selama bulan puasa. Nah, jadi kan Prof, banyak tuh Prof tradisi dari masyarakat Aceh sendiri selama bulan Ramadan. Itu apa aja tuh Prof tradisinya? Untuk bulan Ramadan ya, sebetulnya berkaitan dengan Ramadan. Tradisi masyarakat Aceh itu bermula sebelum Ramadan malah. Artinya masyarakat Aceh itu ada namanya tradisi megang. Ya, megang makan besar gitu ya. Makan besar. Dan itu kalau kita lihat dari sejarahnya memang dari masa kerajaan dulu sudah ada ya megang itu. Cuma prakteknya sedikit berbeda. Kalau yang dipraktek di era kerajaan mungkin raja waktu itu adalah memiliki sumber daya yang cukup sehingga dia menyembelih binatang itu atau hewan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Tapi dalam praktek selanjutnya masyarakat Aceh ini untuk megang yang punya uang dan tidak punya uang kayaknya ada satu tuntutan budaya harus dilakukan itu. Untuk dalam konteks Ramadan tentunya ada kaitannya dengan syariat itu sendiri kayaknya. Maksudnya gini, bulan Ramadan itu kan dianggap bulan yang paling agung ya. Kemudian kalau menerimanya dengan gembira itu bisa mendapat pahala yang bagus, yang baik. Kalau dari hadis disebut malah Allah mengharamkan jasad manusia itu dari api neraka. Jadi hadis Nabi berbunyi begini dia. Man farha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Jadi megang ini bentuk kegembiraan orang Aceh menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Selain tadi memang secara tradisi, tapi ada kaitannya dengan syariah itu saya pikir. Dengan syariat. Oke, berarti kan Prof, Lydia kan udah lumayan lama nih di Aceh. Dan pertama kali itu pas semester 1, teman-teman yang orang Aceh itu bilang, kan sebelum puasa nih, ayolah ke rumahku megang gitu kan Prof. Ternyata itu arti dari megang, seperti itu. Memang sangat dilestarikan sekali ya Prof, untuk tradisi megang itu sendiri. Nah, dalam kesenjangan sosial nih Prof, ada nggak Prof yang misalnya nih orang yang mampu dan yang tidak mampu, kan megang itu butuh banyak persiapan gitu Prof, itu gimana tuh Prof? Itu yang kita bilang tadi, orang Aceh sebelum Ramadan sudah ada tradisi. Artinya di antara tradisi tadi kita sebut megang ya. Tapi masyarakat Aceh sudah menyiapkan diri itu jauh sebelum Ramadan. Masya Allah, udah ada persiapan. Ada persiapan untuk itu. Sehingga praktek-praktek agama itu sebelum Ramadan itu sudah ada.
bagaimana doa orang Aceh, termasuk orang Muslim semuanya ya tentunya, ketika berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kan namanya minta keberkahan di bulan sebelum Ramadan ya, diberkati di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan biar bisa memperoleh Ramadan. Nah, disinilah ada kegiatan-kegiatan persiapan yang lain, termasuk persiapan kebutuhan untuk bulan Ramadan itu sendiri. Dan nanti memang sekilas secara ekonomi kita agak sedikit kontra ya. Dalam bulan Ramadan ini 2 megang malah yang kita hadapi. Oh, 2 megang gitu. Ada megang sebelum berakhir Ramadan, disebut megang Idul Fitri. Oh. Jadi menjelang berakhir juga sama. Ada megang lagi gitu. Ada megang lagi. Dalam konteks kita kaitkan dengan megang seperti ini, 2 kali yang harus dihadapi megang. Kalau sekilo daging itu sekarang 180, kan nggak mungkin beli sekilo. Apalagi kalau macam pengantin baru kawin kemarin itu sebelum Ramadan, persiapan ekonomi harus betul-betul matang, dan itu sebuah gengsi ya. Artinya kalau bahasa orang Aceh itu marwah, bawa pulang ke mertua itu kasih daging megang, itu suatu yang tuntutan yang harus, sehingga persiapan memang harus kuat. Jadi dibilang di bulan Ramadan ternyata banyak butuh duit, ya bukan bulan hemat. Dan ingat, bulan Ramadan itu memang bulan berkah ya. Berkah itu berkah untuk semuanya. Jangan dianggap berkah untuk manusia saja, saya pikir berkah untuk makhluk yang lain juga. Dalam artian kalau banyak mau bazir, tentu nggak dibuang, dikasih untuk binatang. Di selama ini binatang mungkin nggak kecukupan makanan karena masyarakat banyak membeli makanan, sehingga binatang mendapat kecipratannya, saya pikir. Ya. Oke, berarti kesimpulannya yang bisa diambil dari tradisi megang ini itu adalah untuk meningkatkan persaudaraan juga kan? Iya. Dan ada nggak Prof, selain megang, tradisi selama bulan Ramadan di Aceh? Oke. Jadi tradisi-tradisi lain yang berkaitan tadi solidaritas untuk mengurangi kesenjangan ya. Tentunya kan di bulan Ramadan itu orang dianjurkan bersedekah ya. Dan itu sudah menjadi tradisi sebetulnya. Termasuk kalau kita bilang buka puasa bersama. Di menasah-menasah itu ada memang untuk buka puasa bersama. Jadi kalau ada masyarakat yang memang tidak mampu mau berbuka yang sedikit ada menu yang lebih bagus, ya ke menasah. Dan itu biasanya anak muda memang ya. Anak muda dan orang-orang yang sudah tua, artinya memang keluarganya mungkin kurang ya. Dan itu dijatahin, misalnya untuk hari ini itu tanggung jawab siapa ya untuk berbuka di menasah. Jadi digilirkan, tadi dikasih kupon jauh hari itu. Begitu. Jadi memang kita ada jatah. Misalnya untuk satu hari itu, kalau di kampung-kampung mungkin tidak menjadi tanggungan satu keluarga. Ada beberapa kepala keluarga mungkin dihitung untuk satu hari dengan hitungan tadi 30 hari totalnya, saya pikir. Oke, berarti itu bagi yang mau boleh ke menasah gitu, Prof? Boleh. Termasuk mahasiswa juga? Boleh. Seperti di masjid lah. Jadi hidup menasah itu di bulan puasa ya hampir sama dengan masjid jadinya. Kalau masjid mungkin 5 waktu, di menasah itu maghrib udah yang kemarin-kemarin mungkin nggak hidup, semua menasahnya. Sekarang bulan Ramadan semua menasah hidup. Untuk sholat, dari berbuka, kemudian tadarus di situ. Tadarus itu pun bisa berlanjut sampai menjelang subuh. Dan di bulan lain kan nggak ada. Walaupun nanti ada orang-orang yang mempersoalkan karena terganggu orang, tapi pada sisi memang itu sudah menjadi sebuah budaya, kemudian orang sudah paham, sehingga dia walaupun ada sebagian kecil terganggu, dia nggak bisa protes. Artinya itulah kesempatan anak muda untuk bersama di menasah, ada kekompakan dalam tadarus, kemudian sekaligus belajar mereka.
belajar baca Al-Quran, selain untuk dikeluarkan suaranya melalui mic itu, juga di Menasah itu ada kelompok-kelompok kecil yang kadang-kadang memang saling belajar. Kalau di di Aceh itu ada istilah mucocok ayat namanya. Mucocok ayat itu gini, dia sambung ayat Al-Quran. Baca satu, nanti baca lanjut, kemudian disimak. Jadi ada seperti itu. Sambil bergiliran gitu kan? Sambil bergiliran, ya betul. Nah, Prof, dari beberapa referensi yang udah Lydia baca nih, Prof, itu ada tradisi di bulan Ramadan di Aceh itu seperti malam 27 Ramadan. Itu gimana tuh, Prof? Di antara tradisi berikutnya, itu kan malam 27. Tadi kan ada kaitan tadarus tadi ya? Iya, benar. 27 itu punya hubungan dengan tadarus tadi, namanya kenduri khatam Al-Quran. Jadi selain ada satu keyakinan 27 itu memang malam Lailatul Qadar, lebih berpeluang dalam pemahamannya, walaupun nanti dalam hadis mungkin bulan-bulan ganjil ya. Tapi di 27 itu kayaknya lebih yakin orang ya, masuk diyakini. Ya. Sehingga di situ pula dibuat kenduri khatam Al-Quran. Terlepas nanti mungkin Al-Qurannya ternyata belum ada yang khatam dibaca, tapi ada memang bacaan bersama di malam itu yang bukan dikhatam dari juz 1 sampai juz 30 bacaannya. Kalau nggak salah saya itu dia dari surat ayat-ayat pendek memang yang dibaca bersama, dan dianggap mungkin itu sebagai kenduri kekhataman Al-Quran. Sementara proses khatam itu ya tadarus yang setiap malam itu. Oke, Masya Allah sekali ya, Prof. Anak mudanya juga kompak di Menasah ya, Prof. Ya. Oke. Nah, dari beberapa tradisi tadi, apakah ada, Prof, tradisi-tradisi yang udah mulai pudar nih, Prof, di kalangan remaja di bulan Ramadan di Aceh? Jadi kalau kita lihat pudar, pasti ada ya, namanya juga budaya, tradisi ya. Cuman saya lihat tingkat kepedulian anak muda sekarang kan dengan era digital ini kan tidak selalu ke Menasah dia. Kalaupun ke Menasah itu lebih kepada kegiatan duduk-duduk saja, tidak banyak kegiatan yang tadi kita bilang tadarus semuanya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Mungkin kalau yang datang 10 ke Menasah yang tadarus 5. Nah, kalau dulu memang semua menunggu giliran gitu. Dan menjadi kebanggaan orang tua, sehingga itu yang menjadi motivasi mungkin ya untuk bagi-bagi anak muda dan orang tua untuk mendorong anaknya itu baca Al-Quran lebih bagus, karena nanti ada kebanggaan, suara anak siapa itu kok bagus gitu. Terlepas nanti itu ada kaitannya dengan ria, tapi bagi anak-anak itu kan menjadi motivasi dia ya, sehingga dia terus memperbaiki bacaannya. Dengan pergeseran hari ini bukan berarti anak-anak muda mungkin meninggalkan Al-Quran, tidak. Tapi di era digital mungkin dia akan baca dengan HP-nya mungkin gitu. Kemudian dengan ada program pesantren kilat hari ini, dulu nggak ada di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak muda mungkin menganggap sudah cukup waktunya di sekolah dengan ada pesantren kilat. Oke, Prof. Dan menurut Prof nih, ada nggak, Prof, peran dari lembaga pemerintah itu untuk mempertahankan tradisi masyarakat Aceh selama bulan puasa? Pertanyaan ini susah saya jawab ya. Kalau ditanya ada, itu yang susah kita jawab. Nah, contoh ya, mungkin kalau Lydia pergi Luxmawi itu ke Islamic Center. Salah satu budaya itu kan kenduri berbagi bukaan. Yang namanya takjir kanji rumbi. Itu tradisi. Kan? Apakah ada kontribusi pemerintah? Kita nggak cek. Tapi yang semua orang berpartisipasi untuk bersedekah untuk dibuat bukaan itu. Nah, kalau di di desa juga ada kaji rumbi. Desa-desa kalau dulu itu semua desa di kampung-kampung ada masakan kanji rumbi, itu sebagai masakan utama yang dibuat oleh disediakan oleh desa. Itu kan kaitannya pemerintah tadi ya, pemerintah tingkat desa ya.
Sementara yang kuih-kuih itu diantar oleh masyarakat, minuman lainnya dari masyarakat, tapi menu utama ada. Nah, itu pemerintah desa. Tapi kalau ditanya pemerintah yang lebih besar, saya kayaknya susah menjawab ya. Oke, Prof. Terkait dengan menu buka puasa nih, Prof, seperti yang udah kita bahas juga, kan tadi juga ada apa, Prof, namanya itu? Rumbi. Kanji rumbi. Nah, selain itu ada nggak, Prof, menu-menu berbuka puasa yang wajib ada nih gitu untuk berbuka? Jadi begini dia, karena proses perkembangan zaman juga budaya kuih ini sudah ada pengaruh global. Ya, untuk buka hari ini kan tidak selalu dengan makanan khasnya ya, walaupun makanan khas itu terus disediakan oleh pedagang, misalnya timpan, itu kan selalu ada. Tapi apakah pembeli semua yang berpuasa itu membeli timpan harus ada di rumah? Tidak. Enggak juga. Cuman yang menarik itu di bulan puasa ada makanan-makanan tradisional yang tidak diperdagangkan di luar bulan puasa. Di bulan puasa itu muncul. Itu makanan-makanan orang-orang tua itu. Contoh kalau kita pergi ke pasar Impres ya. Bukan pasar Impres, Pajak Batupat mungkin ada, kemudian di yang di Cunda juga ada. Pokoknya kalau berjejer makanan itu ada yang namanya makanan saya lupa itu, dari daun-daunan tuh. Daun apa namanya itu ya, dan dia itu memang nggak kita temukan di luar bulan puasa, dan daunan itu adanya di hutan-hutan yang dibawa oleh masyarakat. Saya lupa itu, nanti coba sekali mungkin Lydia itu kunjung mana makanan yang selama di sini itu nggak ada diperoleh di warung-warung, tapi pas ke ke pajak-pajak ini selama bulan puasa itu ada. Nanti tanya namanya lah. Dan memang namanya agak belum pernah Lida dengar, Prof, sebelumnya. Kayak timpan itu baru dengarnya tuh di Aceh gitu. Oh gitu. Dan kuah pli ya, Prof, itu kuah namanya. Pli, ya. Itu juga baru terdengarnya selama Lida di Aceh inilah gitu. Nah, Prof, terkait dengan kebijakan nih lagi, Prof. Ada nggak, Prof, kebijakan khusus untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat di Aceh selama bulan Ramadan? Kalau dari pemerintah kita lihat kan bulan Ramadan ini pemerintah tidak ada kebijakan untuk itu. Artinya dia melihat apa yang ada itu sudah memadai ya. Atau memang gini, kepedulian pemerintah kita itu lebih kepada ekonomi. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan ekonomi itu kurang peduli. Atau dia akan mulai peduli nanti kalau ada hal-hal yang menyimpang dari syariat. Sementara yang berada di antara itu dan dianggap tidak mengganggu ekonomi, tidak mengganggu syariat, ya dinamis saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya yang merasa butuh, saya pikir. Walaupun kita secara akademik kadang-kadang muncul satu kekhawatiran. Bagaimana kalau sebuah tradisi dan budaya itu bisa hilang. Budaya hari ini yang cukup dikhawatirkan yang oleh orang Aceh itu kan kalau di luar Ramadan itu budaya menghilangnya bahasa Aceh. Iya, menghilangnya bahasa Aceh. Ya, tapi bagi orang Aceh nggak peduli. Anak-anak Aceh kuliah itu nggak ngomong bahasa Aceh. Ya. Pemerintah juga tidak mengeluarkan kebijakan kayaknya. Itu yang paling mengerikan ya. Artinya identitas sebuah bangsa itu pada bahasa. Iya, benar. Itu yang paling parah ya. Kita nggak melihat ada satu kebijakan yang begitu tegas. Ya, benar, Prof. Karena kan Lida juga punya banyak teman tuh, Prof, yang dari Aceh, dan dari beberapa mereka itu memang belum bisa berbahasa Aceh. Sebenarnya kan mereka juga orang Aceh asli gitu, Om. Gitu, Prof. Mohon maaf. Dan ini untuk pertanyaan terakhir nih, Prof. Kan sekarang udah era globalisasi dan modernisasi nih, Prof. Berarti itu salah satu hal yang menjadi tantangan untuk menjaga kelestarian tradisi dan budaya masyarakat Islam di Aceh selama bulan puasa. Itu gimana tuh, Prof? Jadi gini dia, kita kan udah belajar ini ya. Artinya berkaitan budaya, tradisi, itu memang selama masyarakat pemiliknya
tidak butuh, dia akan meninggalkan, kan gitu. Kalau dia butuh, berarti dia mempertahankan. Untuk hari ini butuh atau tidak butuh itu ukuran yang harus kita lakukan apa dulu? Sosialisasi kita apa? Apakah hanya sekedar memenuhi ekonomi? Kan gitu. Nah, disitulah kita nggak bisa banyak berharap misalnya untuk pemerintahnya saja. Ada kesadaran keluarga dulu sebetulnya. Semua aspek tradisi dan budaya baik yang menyangkut di Ramadan maupun di luar Ramadan. Orang tua itu harus paham betul bahwa kebutuhan kita itu bukan sekedar makan minum yang ada kaitan dengan ekonomi. Tapi ada kebutuhan lain adalah kebanggaan, marwah yang dibutuhkan. Dan itu adanya di wilayah tradisi dan budaya. Dan itu kalau lebih jauh mau kita lihat, ada kaitannya nanti dengan ekonomi. Cuma dia ada yang berdampak langsung, ada yang tidak. Contoh megang itu misalnya. Itu ada kaitannya dengan ekonomi. Mungkin bagi konsumen mahal, tapi bagi peternak itu momen, ya kan? Jangan kita lihat sisi yang pandangan negatif. Saya pikir kita harus melihat secara komprehensif untuk bisa mempertahankan tradisi itu. Termasuk kue-kue juga begitu. Oke, benar. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya di pagi hari ini. Oh ya Prof, Ida mau nanya, untuk bahasa Acehnya jangan lupa apa ya Prof? Betul. Betul. Ya. Oke. Nah, Sobat Akademia, terima kasih. Betul. Like, share, and subscribe Unimal TV. Saya Lida Gusmita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.